Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang filsafat dan landasan ilmiah pendidikan jasmani dengan beranggotakan 4 orang. Rizka Pareja Pratama, itu saya sendiri, Minggus, Farid Adi Saputra, Selamat Banarudin. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Pengertian pendidikan jasmani menurut Susworo dan Fitriani 2008, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan dengan pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan intensif guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, berpikir, emosional, nasional, dan moral. Sedangkan menurut Rahayu pada tahun 2013, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah proses pendidikan yang bermanfaat aktivitas fisik untuk memperoleh kemampuan individu baik dan dalam hal fisik, mental, secara emosional. Yang B, tujuan pendidikan jasmani. Proses belajar dalam pendidikan jasmani ini bertujuan untuk menimbulkan perubahan perilaku. Dalam pendidikan jasmani, anak-anak memulai gerak yang sering dilakukan dan memulai pengalaman tersebut akan terbentuk perubahan dalam aspek jasmani dan rohaninya. Sehubung dengan hal tersebut, praktik pendidikan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan, sebaiknya langsung harus dilaksanakan secara berlandas dan terencana. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan. Yang pertama, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu di titik tolak atau dasar pijak. Landasan pendidikan jasmani ada 2, filsafat, ilmiah. Landasan filsafat. Landasan filsafat merupakan dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem kontrol, dan memberi arah pada semua dasar-dasar operasional lainnya. Sarafuddin DK 2011. Dengan adanya landasan filsafat ini, dia pendidikan dilakukan terus-menerus karena hidup yang lebih baik akan didapatkan dengan pendidikan yang baik pula. Orang yang pendidikan tinggi atau baik, maka akan mendapatkan kelayakan kehidupan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting. Oke, saya akan melanjutkan mengenai fungsi landasan filsafat. Fungsi landasan filsafat yaitu ada 4, yaitu yang pertama spekulatif, kemudian yang kedua yaitu normatif, dan yang ketiga yaitu kritis, dan yang terakhir yaitu teoritis. Fungsi spekulatif. Fungsi spekulatif menekankan bahwa filsafat pendidikan berusaha untuk memahami berbagai persoalan pendidikan, merumuskannya dan mencarikan hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi normatif. Fungsi normatif filsafat pendidikan adalah sebagai penentu arah dan pedoman pendidikan. Fungsi normatif tersebut meliputi tujuan pendidikan, apa yang akan ditentukan, dan apa yang akan ditentukan, manusia model apa yang akan dicetak, dan norma-norma atau nilai-nilai apa yang akan dibina. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi kritis. Filsafat pendidikan merupakan fungsi kritis, artinya memberi dasar sebagai berpengertian kritis rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah pendidikan. Fungsi kritis mempunyai makna lain, yaitu merupakan bagaimana cara kita untuk berpikir dan merespon sesuatu dengan menganalisis untuk membentuk penilaian. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi teoritis. Fungsi teoritis pendidikan juga berfungsi karena senantiasa memberikan ide atau konsepsi atau analisis dan berbagai teori bagi upaya pelaksanaan pendidikan.
filsafat pendidikan menentukan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek pendidikan. Kemudian yaitu yang selanjutnya implikasi landasan filosofis pendidikan. Dalam landasan filosofis pendidikan ini juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dan aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Contohnya yaitu beberapa aliran yang dalam filosofi pendidikan yaitu idealisme dan pragmatisme. Idealisme merupakan yang menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran, realitas hanyalah bayangan atau refleksi atau ide sebagai kebenaran yang bersifat spiritual atau mental. Kemudian ide sebagai gagasan kejiwaan itulah sebagai kebenaran atau nilai sejati yang absolut dan abadi. Kemudian pragmatis. Pragmatis di sini adalah aliran filsafat yang mengumumkan bahwa segala sesuatu itu harus dinilai dari segi kegunaan praktis. Dengan kata lain, menyatakan bahwa yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus yang benar juga. Landasan ilmiah. Landasan ilmiah merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Dan ada studi pendidikan landasan ilmiah yang menunjang keberadaan teknologi pendidikan beserta bidang penelitiannya. Pendidikan sangat berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dan implikasi landasan ilmiah, perkembangan iptek itu berlangsung semakin cepat bersamaan dengan persaingan antara bangsa semakin meluas, sehingga memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan. Iptek itu yang pada gilirannya mengandung implikasi tertentu terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dalam hal ini, implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum antara lain: 1. Pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman karakteristik masyarakat Indonesia. 2. Pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi. 3. Perkembangan iptek berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada kata pepatah mengatakan, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur kita panjang, Mari kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih.